Oke, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, kita kembali di pertemuan Rois Al-Awwal, The Philosopher King in Islam. Sekarang pertemuan ke berapa? Ada yang tahu? Pertemuan ke-9 ya. Jadi alhamdulillah kita sudah berjalan 9 pertemuan dan ini hari ini adalah pertemuan terakhir untuk materi kecerdasan moral gitu ya, kecerdasan moral. Oke. Nah, pertemuan 9 ini tentang leadership, values, and ethics. Jadi tentang moralitas. Uh, jadi tentang menjadi pemimpin moral yang harus kita benar-benar pelajari ya sekarang. Ini lumayan panjang juga ya insya Allah ya. Nah, oke, seperti biasa. Nah, kita ada di sini. Terakhir, leadership values and ethics. Nanti setelah lebaran kita lanjutkan ke kecerdasan emosional, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intelektual. Nah, moral ini kita akan membahas tentang moral dan kepemimpinan sehingga teman-teman diharapkan ya bisa setelah mempelajari materi ini bisa menjadi pemimpin moral di timnya gitu ya saat mendapatkan amanah gitu ya. Nah, pertama gitu ya teman-teman, apa sih moral itu gitu? Moral itu kalau dalam Islam tuh banyak orang tahu tuh banyak kenal tuh akhlak ya. Ya, istilahnya akhlak atau hukum atau syariat seperti itu gitu ya. Jadi kalau dalam filsafat gitu, moralitas dalam filsafat gitu merujuk pada prinsip. Jadi ada berupa prinsip, aturan dan nilai gitu ya. Jadi prinsip baik dia adalah aturan yang tertulis atau tidak tertulis gitu ya. Dan nilai gitu jadi norma-norma sosial dan sebagainya yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat atau komunitas gitu ya. Jadi moralitas berkaitan dengan apa yang kita anggap baik atau buruk. Jadi dari moralitas ini kita bisa menentukan apa yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang adil, mana yang tidak adil gitu ya. Dan mengatur bagaimana kita seharusnya bertindak terhadap diri sendiri. Jadi kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan terhadap diri sendiri, orang lain serta dunia di sekitar kita gitu. Jadi ini maksudnya adalah suatu aturan yang mengikat kita sehingga kita bisa bersikap dengan sebaik mungkin gitu ya. Dalam hal ini, moralitas dapat dipahami sebagai fondasi dari hubungan sosial yang mengatur bagaimana individu bergerak dalam kehidupan bersama. Jadi moralitas itu yang benar-benar akan mengatur kita gitu ya dalam melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin dalam kehidupan gitu ya terhadap diri sendiri, orang lain dan tentunya secara dunia yang lebih luas lagi. Nah, pertama gitu ya, kenapa sih seorang pemimpin harus memiliki moralitas? Gitu. Boleh dari Hadi mungkin? Mengapa seorang pemimpin harus memiliki moralitas? Karena kalau tidak disandingkan dengan moralitas, nanti kedepannya jadi hal yang tidak pantas sebagai pemimpin tanpa disandari dengan moralitas. Memang kalau berdasarkan dengan moralitas, ini sangat mudah disegani terhadap masyarakat apa yang dia pimpin gitu. Oh, betul sekali ya. Jadi moralitas itu sangat berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi contoh gitu ya terhadap orang-orang yang dipimpinnya gitu. Bagaimana bisa pemimpin bisa memberikan contoh yang baik jika dia sendiri memiliki moralitas yang buruk gitu ya. Nah ini kita lanjutkan. Nah jadi tentang moral dan kepemimpinan. Kenapa sih pemimpin harus memiliki moralitas? Pertama sebagai integritas gitu ya. Jadi kalau seorang pemimpin memiliki moral yang baik, maka dia akan menjadi kompas yang menuntun setiap keputusan dan tindakan gitu ya. Sehingga tercipta kepercayaan yang mendalam, sehingga orang-orang itu bisa lebih percaya gitu ya kalau seorang pemimpin ini memiliki moralitas yang baik gitu ya. Lalu kejujuran gitu ya. Jadi ini juga akan menjamin keterbukaan dan transparansi, menciptakan hubungan yang harmonis antara pemimpin dan anggota sehingga ya makin percaya gitu, saling percaya karena pemimpin itu memiliki nilai moral yang baik yaitu berupa kejujuran yang baik gitu ya. Empati gitu ya. Empati juga mampu merasakan dan memahami kondisi serta kebutuhan tim sehingga keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan kesejahteraan bersama. Jadi dengan adanya moralitas yang baik, tentunya pemimpin itu memiliki empati yang baik juga sehingga dia akan peka terhadap apa yang dibutuhkan timnya gitu ya. Sehingga apapun keputusan yang diambil akan mempertimbangkan kebaikan bersama seluruh anggotanya gitu ya. Bahkan di tingkat negara seluruh rakyatnya gitu ya. Peningkatan kinerja tim gitu. Anggota tim merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik karena melihat contoh kepemimpinan yang adil dan konsisten. Jadi ini juga ya kalau ternyata tim ini makin percaya gitu, maka dia akan makin termotivasi gitu ya. Maka
dia juga akan semakin loyal gitu, akan semakin konsisten gitu ya, sehingga akan meningkatkan kinerjanya gitu ya, karena dia benar-benar sangat percaya, sangat loyal dengan pemimpinnya yang sangat memiliki moral yang baik gitu. Lalu pengurangan konflik gitu ya. Kejelasan nilai dan standar etika membantu meredam potensi konflik, menciptakan ruang bagi penyelesaian yang konstruktif. Jadi ini juga ya, karena ini juga dengan adanya moralitas yang baik. Jadi jika moralitas yang baik sudah ditentukan, apa yang baik dan benar sudah ditentukan, apa yang adil dan tidak adil sudah ditentukan, maka jika terjadinya konflik bisa diselesaikan dengan mudah gitu ya. Kalau orang memiliki kecerdasan moral yang tinggi, maka konflik yang terjadi di suatu kelompok itu bisa diselesaikan dengan mudah gitu ya. Inovasi dan kreativitas dalam lingkungan yang didasari nilai dan etika, ide-ide baru dapat tumbuh tanpa hambatan karena adanya rasa aman dan dukungan moral gitu ya. Jadi ini juga akan memicu gitu ya munculnya inovasi-inovasi yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Nah, lalu apa saja gitu value gitu ya, kan tadi kita value and ethic, apa aja nilai inti dari kepemimpinan atau moralitas intinya gitu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama tentunya integritas. Integritas itu menurut KBBI gitu ya, integritas itu mengacu pada keutuhan atau kesempurnaan seorang di mana tidak ada celah atau penyimpangan dalam nilai atau perilaku yang dianut. Lalu Aristoteles dalam etika Nikomachia atau Nikomasian etik gitu ya, menekankan bahwa integritas adalah manifestasi dari karakter yang konsisten, di mana seorang hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut. Bagi Aristoteles, integritas merupakan kunci untuk mencapai eudaimonia, kebahagiaan sejati melalui praktik kebajikan secara konsisten. Jadi integritas itu di mana seorang gitu ya tidak hanya memiliki nilai saja, tidak hanya mempelajari nilai-nilai saja atau mengucapkan nilai-nilai tertentu saja, tapi dia mempraktikannya dengan konsisten, dengan konsisten, sehingga sehingga benar-benar sudah terinstal gitu ya ke orangnya gitu ya. Nilai-nilai tersebut itulah yang disebut dengan integritas gitu ya. Nah, kalau dalam Islam gitu, integritas itu dipahami sebagai istiqomah gitu ya. Jadi yaitu konsisten dan keteguhan hati gitu. Jadi konsistensi, keteguhan hati gitu ya dalam berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang diajarkan oleh Islam. Jadi berpegang teguh terhadap kebenaran dan keadilan diajarkan oleh Islam. Seorang pemimpin yang istiqomah menunjukkan kestabilan dalam keimanan, tidak mudah goyah oleh godaan atau tekanan luar, dan senantiasa berusaha menjalankan syariat dengan sepenuh hati. Jadi orang yang, kalau dalam Islam ini, orang yang istiqomah itu pasti tampil sebagai orang yang berintegritas tinggi karena dia berpegang teguh gitu ya sama nilai-nilai yang dia pegang, atau nilai di sini nilai-nilai Islam gitu yang dia pegang. Lalu kedua, kejujuran. Setelah integritas, kejujuran, bahkan ya kejujuran itu ya outputnya lah ya gitu. KBBI mendefinisikan kejujuran sebagai sifat tidak berbohong atau menyembunyikan kebenaran yang mencerminkan keterbukaan dan ketulusan dalam berkomunikasi serta bertindak. Dalam kerangka imperatif kategoris, kayak Immanuel Kant gitu ya, berpendapat bahwa kejujuran merupakan prinsip universal gitu ya. Setiap individu wajib berkata benar sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi kalau kejujuran itu berkata benar gitu ya istilahnya ya. Jadi dia berkata benar, tidak berbohong, tidak menyampaikan sesuatu, tidak menyembunyikan kebenaran gitu. Kejujuran dalam Islam yang dikenal dengan istilah sidik gitu ya, merupakan salah satu nilai moral yang sangat dihargai. Konsep kejujuran mencakup keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Dalam ajaran Islam, kejujuran bukan hanya sekedar berbicara benar, mereka juga menunjukkan ketulusan dalam setiap tindakan. Jadi kalau dalam Islam ini selaras dengan sidik gitu ya, orang yang kalau berkata itu pasti benar gitu ya. Lalu ketiga, keadilan gitu ya. Setelah tadi integritas dan kejujuran, ketiganya adalah keadilan. Jadi ini keadilan itu bahkan nilai yang sangat penting ya, apalagi dalam suatu negara gitu. Dalam KBBI, keadilan diartikan sebagai kesetaraan dalam perlakuan dan pemberian hak yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan berarti memberikan apa yang sepatutnya diterima oleh setiap individu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pemikiran Plato dalam karyanya Republik menekankan pentingnya keadilan sebagai tatanan sosial yang harmonis di mana setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil sesuai peran dan kontribusinya. Jadi kalau keadilan itu di mana semua orang mendapatkan perlakuan dan pemberian yang sama gitu ya. Jadi nggak ada yang berat sebelah, semuanya sama rata gitu ya, istilahnya keadilan itu ya. Keadilan atau adil gitu merupakan konsep yang sangat fundamental dalam Islam gitu ya. Keadilan dipandang sebagai upaya untuk memberikan hak kepada setiap individu secara setara tanpa memandang status sosial, ras, dan latar belakang gitu ya. Jadi
Ya dalam Islam juga bahkan sifat adil itu adalah sifatnya Allah ya gitu. Sifat yang memang harus dimiliki bahkan oleh para nabi, oleh semuanya, dan harus tentunya sebagai seorang muslim tentunya harus bersikap adil gitu ya. Lalu keempat ini terakhir tanggung jawab. Jadi 4 aja gitu ya nilai inti dari seorang moralitas seorang pemimpin itu, yaitu integritas, kejujuran, lalu keadilan. Nah, terakhir adalah tanggung jawab gitu ya. KBBI menjelaskan tanggung jawab sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan atau perbuatan yang telah dilakukan serta kesiapan untuk menerima konsekuensinya gitu. John Paul Sartre gitu ya, filsuf eksistensialis gitu. Dalam ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih, namun dengan kebebasan tersebut datang pula tanggung jawab yang bebas atau pilihan dan tindakannya. Sartre menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyalahkan kondisi atau pihak lain karena setiap orang harus bertanggung jawab atas eksistensinya sendiri. Jadi tanggung jawab ini berarti ya bersifat mempertanggungjawabkan atau gimana ya istilahnya tuh, yang mempertanggungjawabkan lah apa yang telah dia putuskan, apa yang telah dia perbuat, apa yang dia lakukan. Walaupun katakan ini John Paul Sartre itu orang eksistensialis gitu, walaupun orang-orang itu manusia itu sifatnya itu ditakdirkan untuk apa sih apa istilahnya dikutuk untuk menginginkan kebebasan, tapi apapun kebebasan yang dilakukan pasti ada konsekuensinya gitu, dan tentunya itu menuntut ke pertanggungjawaban gitu ya terhadap dirinya, bahwa dia boleh bebas melakukan apa saja tapi dia harus bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, tanggung jawab ini ada dalam amanah. Amanah dalam Islam merujuk pada kepercayaan dan tanggung jawab yang disandarkan kepada seorang. Amanah menekankan bahwa pemimpin harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah, masyarakat maupun rekan kerja, serta mempertanggungjawabkannya dalam setiap keputusan dan tindakan. Jadi kalau yang kalau eksistensialis itu lebih ke hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, mungkin nanti juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri kalau kita atau orang lain secara duniawi gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu amanah itu kita mempertanggungjawabkannya itu bahkan bukan kepada diri sendiri dan orang di sekitar kita saja, tapi kepada Tuhan kita juga, kepada Allah gitu ya. Nah, lalu landasan moralitas gitu ya. Jadi kenapa sih seorang itu, manusia itu bisa hari ini gitu menerapkan moralitas gitu ya. Kenapa? Apa landasannya gitu ya? Apa landasan moralitas setiap orang hari ini gitu ya? Jadi sebenarnya ini tuh landasan moralitas itu dibagi dua sebenarnya teman-teman. Ada yang moralitas sekuler dan ada moralitas Tuhan gitu ya. Moralitas Tuhan itu moralitas agama. Sekuler ini memisahkan dirinya dengan adanya Tuhan gitu. Jadi menciptakan nilai-nilai moral tanpa intervensi Tuhan gitu ya. Sedangkan kalau moralitas Tuhan tentunya itu berdasarkan wahyu gitu ya. Nah ini juga bagaimana terciptanya juga berbeda gitu ya. Kalau moralitas sekuler itu mereka anggap sebagai nilai-nilai yang muncul gitu. Jadi moralitas itu menurut orang-orang sekuler adalah sesuatu yang dibentuk sebagai hasil evolusi sebagai bentuk dari hasil evolusi sosial gitu dalam buku Yuval Noah Harari gitu ya, atau buku-buku tentang evolusi sosial lainnya gitu ya, kayak Karen Armstrong dan sebagainya. Nah kalau moralitas Tuhan tentunya dari wahyu, dan kalau moralitas sekuler itu bukan hanya dari evolusi sosial tapi juga dari pembentukan secara rasional dan empati. Nah, ini kita bahas dari yang sekuler itu ada filtu etik gitu ya, etika kebajikan. Dikembangkan oleh Aristoteles dalam Nicomachean Ethics gitu. Jadi Aristoteles itu orang yang sangat empiris sebenarnya ya, sehingga dia membuat moralitas itu lebih terstruktur gitu ya. Menurutnya, moralitas bukan sekedar mematuhi aturan, melainkan tentang mengembangkan kebiasaan baik dan mencapai keseimbangan the golden mean. Gitu. Dalam kehidupan, dengan cara ini individu dapat mencapai eudaimonia, yaitu kehidupan yang baik dan optimal melalui tindakan-tindakan yang mencerminkan kebajikan seperti keberanian yang seimbang antara ketakutan berlebihan dan keberanian yang sembrono. Jadi kalau menurut Aristoteles, moralitas itu dikembangkan dengan kebiasaan di mana kita selalu menempatkan segala sesuatu itu ada di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah
yang disebut dengan golden mean ratio gitu. Golden mean, the golden mean, di mana terdiri dari dua titik ekstrim, seperti contohnya keberanian kemarin yang kita bahas tentang keberanian, bahwa keberanian itu ada di antara dua titik, yaitu ketakutan dan bertindak sembrono gitu ya. Jadi keberanian itu akan selalu bersifat kebajikan atau virtue selama keberanian itu diperhitungkan atau ada perhitungannya gitu. Jadi tidak sembrono lah. Jadi disebut kebajikan jika keberanian itu telah terlepas dari ketakutan dan tetapi juga tetap ada perhitungannya, itu disebut dengan kebajikan. Jadi itu yang disebut bermoral. Lalu ada teori kontrak sosial. Nah, diajukan oleh tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes. Nah, ini Leviathan. Jadi kalau kalian tahu buku Leviathan, nah ini dia yang penulisnya Thomas Hobbes. Walaupun Leviathan ini membicarakan tentang bagaimana manusia itu adalah makhluk yang saling memangsa ya, makhluk yang saling memangsa. Jika dalam suatu negara gitu, dalam suatu negara tidak ada yang mereka takuti atau tidak ada yang mengatur, maka manusia itu akan berantakan lah, akan saling terjadi apa ya, kekacauan, akan jadi berbagai kekacauan gitu, sehingga dibutuhkan adanya salah satu sosok yang harus ditakuti, yaitu yang disebut dengan Leviathan. Ini juga menjelaskan bagaimana yang nanti Leviathan ini akan membuat kontrak sosial, sehingga manusia-manusia ini tidak akan memiliki kontrak sosial yang dimana mereka tidak akan memiliki batasan terhadap kebebasannya gitu ya. Ada salah satu yang lainnya juga, ada John Locke, lalu ada Jean-Jacques Rousseau gitu ya, si Rousseau gitu ya, dalam bukunya The Social Contract. Nah, mereka berargumen bahwa moralitas muncul dari kesepakatan bersama antara individu dalam satu masyarakat gitu. Kontrak sosial inilah menjadi dasar untuk membentuk aturan guna menghindari kekacauan dan menciptakan keadilan serta kesejahteraan kolektif. Jadi sejatinya gitu, manusia itu sebenarnya kan kita inginnya bebas gitu, tapi ternyata kebebasan itu mustahil, karena apapun yang kita lakukan pasti bersinggungan dengan orang lain gitu, dengan manusia lain, dan tentunya agar semuanya tetap harmonis dibutuhkan kontrak sosial. Lalu ketiga ada deontologi dari Immanuel Kant ya. Immanuel Kant ini tokoh yang sangat apa ya, kalau bisa dibilang dia sangat, kalau dalam Islam orang yang sangat berakhlakul karimah atau disebutnya orang yang sangat bermoral di zamannya, karena dia ya teorinya tidak terlalu menjelimet, tapi dia juga melaksanakan apa yang dia teorikan gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dia hidupnya sangat teratur, lihat aja gitu ya, dari tampangnya saja gitu, sangat teratur sekali gitu ya, Immanuel Kant itu. Nah, deontologi dikenalkan oleh Immanuel Kant dalam Groundwork gitu ya. Groundwork of the Metaphysics of Morals gitu. Kant menekankan bahwa moralitas tidak ditentukan oleh hasil tindakan, melainkan oleh kewajiban moral yang harus dipatuhi secara universal, imperatif, kategoris. Tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip yang seharusnya diikuti oleh semua orang, seperti tidak berbohong dan menghormati martabat manusia. Jadi menurut Immanuel Kant, moralitas itu tidak banyak teori lah, pokoknya ya sudah, ya apa yang ada yang sudah secara universal disepakati bersama, itulah yang disebut bermoral. Atau yang sesuai memang sudah ada di kata hati gitu, kata hati yang sudah menentukan bersama-sama, semuanya itu memiliki kata hati yang sama terhadap apa yang disebut baik atau benar gitu. Nah, itu disebut dengan imperatif kategoris. Seperti contohnya ketika ada orang yang kecelakaan, maka tindakan imperatif kategoris yang dilakukan adalah tentunya membantunya gitu, tidak memperhitungkan apa yang akan nanti didapatkan dan sebagainya gitu. Tidak mempertimbangkan ya hasil apa yang akan didapat gitu ya, tapi atau memperhitungkan ini sesuai dengan kontrak sosial atau enggak, tapi ya sudah, ini sesuai dengan kata hati bahwa orang ini harus ditolong gitu. Lalu ada utilitarianisme gitu. Ini suatu peningkatan dari hedonisme sebenarnya, utilitarianisme itu. Diajukan oleh John Stuart Mill dalam utilitarianismenya. Teori ini berpendapat bahwa tindakan moral yang benar adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang.
Pendekatan ini mengukur moralitas berdasarkan hasil atau konsekuensi sehingga semakin banyak manfaat yang diperoleh semakin baik suatu tindakan. Jadi kalau utilitarianisme ini fokus kepada kebermanfaatan gitu. Apakah suatu itu bermanfaat atau enggak? Kalau bermanfaat maka itu benar. Maka itu yang bermoral. Kalau tidak berarti tidak bermoral. Lalu kelima ada hak asasi manusia. Ini jadi awalnya gitu dipicu oleh perjuangan Voltaire yang memperjuangkan hak-hak individu gitu ya, hak individu walaupun belum dia susun sebagai hak asasi manusia. Setelah pengalaman kejahatan, nah ini disusunnya itu setelah perang ya. Setelah pengalaman kejahatan perang, pandangan moral modern semakin berfokus pada hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan berekspresi yang harus dihormati sebagai bagian dari martabat manusia, seperti yang diperjuangkan oleh Voltaire. Ini Voltaire. Voltaire itu orang Prancis gitu ya. Hal ini termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menggeser fokus moral dari kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan menjadi hak yang melekat pada setiap individu. Jadi Voltaire ini dia orang sekuler, orang yang tidak percaya Tuhan, sehingga dia bagaimana agar orang tetap bermoral. Orang-orang itu berarti harus sadar bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama gitu, hak manusia yang sama. Sehingga itulah yang kemudian akan membuat masyarakat tetap bermoral, yaitu mereka berpegang teguh terhadap hak-hak dirinya dan hak-hak orang lain. Nah, lalu terakhir tentunya moralitas Islam gitu ya. Atau sebenarnya moralitas Tuhan lah, tapi harusnya kita bahas juga agama-agama lain gitu ya, tapi agama-agama lain itu tapi yang kita bahas kita Islam aja gitu ya, karena kita kan tentang ras awal gitu. Dalam Islam, moralitas didasarkan pada wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bersumbernya dari Al-Quran, dari hadis gitu ya. Ini kenapa ya? Panas banget. Oh ya. Nabi Muhammad SAW. Beberapa konsep kunci yang mendasari moralitas Islam meliputi pertama tauhid, tentunya dari iman gitu ya, keimanan kepada keesaan Allah yang menuntut setiap aspek kehidupan semua tindakan harus didasarkan pada kesadaran akan kehadiran Allah. Nah, jadi apa yang membuat orang mengikuti moralitas ya karena mereka percaya bahwa ada Allah gitu ya. Kedua, syariat, hukum dan pedoman yang diwahyukan yang mengatur hubungan individu dengan Allah dan dengan sesama manusia. Syariat mencakup nilai keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Jadi, jika setelah kita percaya ada Allah gitu ya, maka yang membuat kita bermoral adalah apa yang akan mengatur kita adalah syariat yang dibuat oleh Allah itu gitu ya, dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Lalu ada akhlak dan ihsan gitu ya. Pembentukan karakter atau perilaku terpuji akhlak serta upaya mencapai keunggulan dalam perilaku ihsan. Dalam Islam, akhlak yang baik dianggap sebagai cerminan keimanan dan kedekatan kepada Allah gitu. Jadi setelah dilaksanakannya syariat akan menjadi dalam kehidupan sehari-hari itu akan beroutput gitu ya, adalah akhlak gitu ya, dan ihsan gitu. Ihsan itu kan selalu percaya menganggap bahwa kita melihat Allah gitu. Tapi kalau tidak melihat Allah, kita selalu merasa bahwa kita dilihat Allah gitu. Nah, sedangkan selalu merasa kita selalu dilihat Allah, tentunya dalam segala tindakan kita akan selalu berhati-hati gitu. Dan selalu melakukan yang terbaik yang membuat Allah senang gitu ya. Dan fitrah terakhir adalah fitrah dan qalb gitu ya. Manusia diciptakan dengan fitrah naluri baik dan qalb hati yang seharusnya selalu senantiasa diarahkan untuk mengenal dan mencintai kebenaran ilahi. Nah, ini juga ya pasti maksudnya seorang itu akan menentukan nilai suatu baik dan buruk itu tentunya dari hatinya dulu. Setelah dari hatinya, dari fitrah dan qalbnya, maka akan disesuaikan apakah sesuai dengan syariat atau enggak. Nah, itu. Nah, terakhir adalah bagaimana jika ternyata kita menghadapi dilema moral gitu ya. Nah, dilema moral itu adalah seperti ini contohnya, seperti kasus trolley problem gitu ya. Sebenarnya kan kalau moralitas itu dari penjelasan tadi ya, kalau kita sebagai manusia bermoral, maka kita tinggal menerapkan aja seperti teori-teori ini gitu ya. Kalau dalam Islam, kalau kita sebagai orang Muslim, maka kita terapkan aja gitu ya, apa yang sesuai dengan diajarkan oleh Islam. Tapi bagaimana jika kita menghadapi dilema moral gitu ya? Pertama seperti kasus trolley problem ini gitu. Pernah ada yang pasti udah pernah ya dengar kasus trolley problem ini? Ada yang pernah dapat? Nah ya, Hanif pernah ya. Nah jadi
atau Hadi pernah kasus trali belum ya? Jadi bayangin gitu ya. Bayangin ada sebuah kereta api yang melaju dengan kecepatan tinggi tanpa kendali di rel. Jadi ada kereta api yang sangat cepat tanpa kendali di rel. Nah, di depan kereta terdapat 5 orang yang terikat di rel sehingga mereka tidak dapat bergerak. Nah, jadi kalau lurus terus, maka akan melindas 5 orang ini. Anda berada di dekat sebuah saklar yang dapat mengalihkan jalur kereta ke rel lain. Namun di alternatif itu ada 1 orang yang juga terikat dan tidak dapat bergerak. Jadi kalau mau menyelamatkan 5 orang ini, maka yang ini 1 orang ini pasti kelindas. Nah, maka kita akan dihadapkan pada dilema. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, kereta akan terus melaju di rel utama dan menabrak 5 orang. Jika Anda mengalihkan saklar, kereta akan berpindah ke rel alternatif dan menabrak 1 orang. Nah, dilema moralnya, apakah Anda harus mengambil tindakan dengan mengalihkan saklar untuk menyelamatkan 5 nyawa, meskipun itu berarti mengorbankan 1 nyawa. Jadi dilema moralnya itu, apakah pantas gitu kita mengorbankan 5 nyawa demi mendapatkan 1 nyawa. Kan kalau dalam hitungan-hitungan mah ya pantas saja, tapi kan secara moralitas sesuatu itu tidak bisa secara kuantitatif aja gitu ya, harus dipertimbangkan bagaimana ini, bahwa setiap manusia itu sakral gitu ya, manusia itu memiliki jiwa gitu ya, seperti kita gitu, seperti apa yang merasakan seperti apa yang kita rasakan juga gitu. Jadi apakah pantas gitu ya, kan ini sangat dilema. Lalu ada juga kasus Hans dilema, ini pernah Akang ceritain ya. Jadi Hans itu ada seorang suami yang istrinya menderita penyakit parah gitu ya. Ternyata terdapat sebuah obat eksperimental yang diyakini dapat menyembuhkan istrinya. Namun obat tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi oleh seorang apoteker sehingga tidak terjangkau bagi Hans gitu. Ini sering terjadi ya sebenarnya bahkan di masyarakat kita ya, bahwa harga obat itu sangat mahal gitu. Dalam situasi tersebut Hans dihadapkan pada dilema moral. Pilihan 1, tidak mencuri obat tersebut. Dengan demikian ia mematuhi hukum dan norma moral yang menyatakan bahwa mencuri adalah salah. Namun konsekuensinya adalah istrinya kemungkinan besar tidak akan mendapatkan obat yang bisa menyelamatkan hidupnya gitu. Kedua, mencuri obat tersebut demi menyelamatkan nyawa istrinya. Meskipun tidak mencuri merupakan pelanggaran hukum dan norma, walaupun tindakan mencuri merupakan pelanggaran hukum dan norma moral yang berlaku, tindakan ini didasari oleh niat untuk menyelamatkan kehidupan seorang yang sangat dicintai. Jadi apakah antara mencuri atau membiarkan seorang itu meninggal gitu ya, kan yang satu nyawa, yang satu adalah hukum gitu ya, hukum tidak boleh mencuri. Nah, jadi ini kita dihadapkan dengan dilema seperti apakah benar untuk mengorbankan prinsip hukum demi menyelamatkan 1 nyawa gitu. Apakah benar gitu perbuatan bahwa kita boleh gitu mengorbankan melanggar hukum demi menyelamatkan 1 nyawa gitu. Bagaimana kita menyeimbangkan antara kewajiban moral terhadap masyarakat dan tanggung jawab pribadi terhadap orang yang kita cintai. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap aturan masyarakat, tapi juga kita memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan orang yang kita cintai gitu. Sedangkan maksudnya ini ya harus cara satu-satunya biar selamat harus minum obat itu gitu, nggak ada yang lain gitu. Apakah tujuan yang mulia dapat membenarkan cara-cara yang secara moral tidak ideal gitu. Jadi kalau tujuannya menyelamatkan nyawa, maka apakah boleh itu dilakukan dengan cara yang tidak ideal, yaitu melanggar hukum gitu. Nah, ini 2 kasus dilema yang sering terjadi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti ya. Tapi jika teman-teman menghadapi berbagai dilema moral untuk menentukan mana yang benar dan antara yang mana yang benar dan benar, mana yang baik dan baik, maka kita bisa menggunakan ujian 3 lapis. Nah, ini katanya ujian 3 lapis ini dari Socrates ya, walaupun sebenarnya sendiri mengatakan bahwa ini Socrates itu tidak pernah membuat ujian 3 lapis ini gitu, tapi beberapa orang mengatakan bahwa ini ya berdasarkan bagaimana Socrates memutuskan sesuatu lah gitu ya, bahwa dia seringkali menggunakan ujian 3 lapis ini gitu ya. Jadi ceritanya suatu ketika seorang murid datang kepada Socrates dengan membawa sebuah kabar yang belum terverifikasi. Jadi misalnya ada seorang murid mau ngegosip gitu. Murid itu sangat antusias dan berniat segera menyebarkan informasi tersebut kepada teman-temannya. Namun sebelum murid itu berbicara, jadi dia mau menyampaikan kepada Socrates. Nah, Socrates menghentikan dan berkata, sebelum kau menyebarkan kabar itu, uji terlebih dahulu melalui 3 pertanyaan sederhana. Jadi sebelum menyampaikan itu, mari kita uji dengan ujian 3 lapis. Pertama, apakah yang akan kamu sampaikan itu benar?
Nah, Itsemudi itu kan dia belum memvalidasikan, itu hanya gosip. Jadi dia ragu apakah ini benar atau salah. Jadi dia tidak tahu apakah ini benar gitu ya. Oke, langsung kata Socrates. Lanjut, apakah itu baik gitu. Nah, dia mikir ini kan bergosip gitu. Ini perbuatan yang sebenarnya tidak baik gitu ya. Jadi dia bilang ini bukan perbuatan yang baik gitu. Atau menghasilkan kebaikan gitu. Karena apa yang akan aib yang akan disampaikannya pun ya tidak ada kebaikan di dalamnya gitu. Lalu ketiga, apakah itu bermanfaat gitu ya? Apakah itu akan bermanfaat untuk Socrates dan bermanfaat untuk banyak orang? Terus dia bilang tidak bermanfaat sih, cuman kayak sepertinya untuk senang-senang aja gitu. Nah, jadi kalau gitu ya sudah tidak usah disampaikan ini. Jadi dalam menghadapi moralitas, cobalah kita uji dengan apakah itu benar, apakah itu baik, dan apakah itu bermanfaat. Tentang kebaikan gitu, tentang kebaikan. Apa sih yang kita sebut dengan baik gitu? Apa yang kita sebut dengan benar gitu? Yang benar dulu gitu. Nah, sesuatu itu harus dinilai benar dulu. Nah, dalam filsafat, benar sering dikaitkan dengan kesesuaian antara pernyataan atau tindakan dengan fakta dan realitas. Plato misalnya mengajukan gagasan bahwa kebenaran ada sesuatu yang tidak berubah dan menjadi dasar dari pengetahuan sejati. Jadi kalau Plato ini menilai bahwa kebenaran itu pasti ada kebenaran sejati. Ada kebenaran sejati. Dan katanya kebenaran sejati itu adalah di dunia idea. Sehingga katanya bahwa kebenaran sebenarnya adalah berlapis-lapis, yaitu hipotesis gitu. Nah, hipotesis ini adalah bagaimana sebenarnya apa yang kita lihat mungkin kita anggap benar, mungkin saat kita mendalaminya, saat kita melihatnya lebih luas, ternyata ada yang kebenaran yang lebih benar lagi. Tapi saat kita lihat lagi lebih luas lagi, ada kebenaran yang lebih luas lagi, sampai akhirnya kita menemukan kebenaran sejati yang ada di dunia, kata Socrates adalah ke dunia idea. Nah, dalam Islam, kebenaran itu adalah salah satu sifat Allah dan merupakan standar utama dalam setiap tindakan. Al-Quran mengajarkan agar setiap muslim menegakkan kebenaran. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Dan demikian suatu dikatakan benar jika selaras dengan syariat dan wahyu Allah. Nah, sebenarnya sama aja ya, Islam juga ya. Dalam Islam, kebenaran itu yang disebut dengan benar adalah jika dia sesuai dengan prinsip Islam atau syariat gitu ya. Kenapa bisa? Tapi bagaimana jika ternyata dalam kehidupan kita menganggap bahwa syariat itu sebenarnya meragukan syariat? Kan banyak orang yang meragukan syariat. Nah, itu bahwa kita seharusnya ada konsep yang disebut dengan makrifatullah. Jadi sebenarnya jika kita melihatnya secara lebih luas, secara lebih universal, maka dalam pengetahuan Allah, dalam makrifatullah Allah gitu, bahwa ya bagaimana Allah menilai sesuatu itu benar itu lebih tinggi gitu ya, dibandingkan kita yang melihat dari sudut pandang yang kecil gitu ya. Jadi kalau dalam konsep Islam, kebenaran itu adalah sesuai yang ada dalam makrifatullah Allah gitu, makrifatullah Allah gitu ya. Dalam makrifat Allah gitu, maksudnya dalam makrifat Allah, di mana itu tuh kalau diterapkan dalam kehidupan manusia, maka itu bentuknya syariat gitu. Jadi kalau kita mau melihat kalau kita meragukan kebenaran dari syariat, maka kita harus mencari hakikatnya dalam setiap syariat gitu. Jika menemukan makrifat dari apa sih yang Allah inginkan gitu. Jadi itu dimensi benar. Benar itu berarti sesuai dengan realitas, yang dimana realitas itu pasti tentunya realitas itu kalau dalam kehidupan sehari-hari ada dalam sesuai fakta atau realitas, dan kemudian pasti fakta dan realitas itu semakin luas kita melihatnya, semakin universal kita melihatnya, akan semakin dalam kita akan menemukan kebenaran yang hakiki. Kalau dalam Islam itu kebenaran itu jika sesuai dengan syariat, dan itu syariat itu pastinya sesuai dengan apa yang kita ketahui itu sangat jauh gitu dari bagaimana Allah melihat itu, atau apa yang Allah tahu di makrifatnya gitu. Lalu kedua, dimensi baik gitu. Apa yang disebut dengan baik gitu?
Aristoteles dalam Nicomachean Ethics menyatakan bahwa kebaikan berakar dari kebajikan dan pembentukan karakter. Suatu dianggap baik ketika tindakan tersebut mencerminkan keutamaan seperti kejujuran, keadilan, keberanian, serta berkontribusi pada perkembangan karakter manusia. Jadi kebaikan itu disebut baik jika dia berkontribusi pada perkembangan karakter manusia atau gitu menghasilkan sesuatu yang sesuatu yang positif lah gitu ya disebutnya. Hal-hal yang positif itu maka hal yang baik gitu ya. Seperti yang tadi yang nilainya itu, dia nilai utama kejujuran, integritas, keadilan dan tanggung jawab gitu ya. Keberanian dan sebagainya. Dalam Islam atau dalam virtue etik itu berarti di tengah-tengah, di golden mean. Dalam Islam, baik ma'ruf merujuk pada segala sesuatu yang dianjurkan untuk dan bermanfaat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, sungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kebaikan di sini tidak hanya bermakna moral, tapi juga berimplikasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi kalau dalam Islam sesuatu itu disebut baik jika dia berdampak untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jika dia istilahnya kalau dia memasukkan kepada surga, maka itulah yang disebut baik gitu dalam Islam. Simple itu. Lalu ada dimensi bermanfaatnya gitu. Nah, kalau bermanfaat itu menggunakan teori utilitarian gitu ya, atau eudaimonia untuk mencapai eudaimonia. Suatu tindakan dikatakan bermanfaat jika menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. Lalu kalau dalam Islam satu perbuatan dikatakan bermanfaat mufid jika memberikan kemaslahatan kebaikan bagi individu maupun masyarakat. Sebuah tindakan nilai bermanfaat jika ia meningkatkan kesejahteraan baik secara spiritual maupun material serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Jadi ya tentunya bermanfaat itu akan menghasilkan pahala lah. Maksudnya pahala baik itu berdampak masyarakat sehingga menghasilkan pahala atau ya dilakukan langsung mendapatkan pahala gitu ya. Atau bahkan dengan berdampak kepada masyarakat itu akan menghasilkan amal jariah yang menumbuhkan banyak manfaat. Itu ya. Jadi itu ya, jika kalau kita dihadapkan kepada dilema moral, maka kita nilailah apakah itu benar, apakah itu baik, mana yang paling benar, mana yang paling baik, mana yang paling bermanfaat. Sehingga dapat. Nah, ini tentunya tidak mudah ya saat kita membahas dengan kasus Rayleigh problem atau kasus science dilemma. Pastinya butuh diskusi dan tentunya tidak ada sesuatu yang paling benar. Karena pastinya tidak akan ada sesuatu yang ideal gitu ya. Hasilnya pasti dalam Rayleigh problem pasti akan ada salah satu ada yang meninggal gitu. Tapi bagaimana proses menentukan keputusan itu gitu ya. Apakah sudah benar-benar mempertimbangkan mana yang paling benar, mana yang paling baik, apa baik itu berarti mana yang paling, kalau baiknya ini berarti mana yang paling adil gitu, mana yang paling adil, terus mana yang paling bermanfaat. Nah di sini mana yang paling bermanfaat jika diselamatkan, apakah 5 orang 1 orang. Lalu kalau Heinz dilemma, mana yang paling baik gitu ya, mana yang paling benar, apakah melanggar hukum atau menyelamatkan nyawa, apa yang paling benar, apa yang paling baik, apakah yang paling baik itu apakah yang paling kalau di sini tanggung jawab, apakah bertanggung jawab kepada masyarakat atau bertanggung jawab kepada orang yang kita sayangi gitu. Apa yang paling baiknya? Lalu apa yang paling bermanfaat? Apakah bermanfaat? Apakah yang bermanfaat itu yang jika kita taat pada aturan hukum, atau yang paling bermanfaat itu adalah jika kita menyelamatkan nyawa gitu. Apa? Nah, itu kan pasti banyak sekali ya perbedaan pendapatnya. Tapi yang penting kita akan cerdas gitu dalam menentukan. Nah, terakhir kita akan bahas, kan tadi kita mencampur baurkan gitu ya, landasan moral itu antara moral sekuler dan moral Tuhan. Tapi sebenarnya kedua hal tersebut tidak bisa kita asal campur-campurkan. Karena pertama berbeda dari sumbernya. Pertama, kalau moralitas sekuler itu mereka percaya hasil, kan mereka nggak percaya Tuhan gitu. Jadi percaya bahwa moral itu hasil dari evolusi moral dan pengalaman kolektif umat manusia. Jadi manusia itu belajar dari trial dan error, dan untuk bertahan hidup, untuk bertahan di seleksi alam, maka butuh namanya moralitas atau aturan norma sosial. Lalu juga dibuat berdasarkan rasional, logika, dan empati. Kalau dalam Islam itu bersumber dari wahyu Tuhan, Al-Quran dan hadis, dan perintah syariat.
Nah, kalau ini juga sebenarnya juga dari makrifatullah gitu, pengenalan kepada Allah. Kalau dasar dan landasannya, dari kalau sekuler itu rasionalitas dan empati sebagai dasar penilaian moral. Jadi dari rasionalitas itu seperti virtu etik, utilitarian, lalu kemudian kontrak sosial, itu kan dari rasionalitas. Kalau empati itu seperti imperatif kategoris, dari hak asasi manusia. Lalu mengedepankan nilai-nilai universal yang dirumuskan melalui filsafat yang tadi ya. Lalu kalau Islam gitu ya, hukum yang bersifat universal menurut perspektif ilahi untuk mencapai harmonisasi dan keadilan sejati. Nilai moral diukur dari kesesuaiannya dengan syariat. Jadi kalau dalam Islam itu dasarnya itu bersifat universal ya, karena Allah yang membuat gitu ya. Dari perspektif ilahi gitu untuk mencapai harmonisasi dan keadilan sejati di dunia. Lalu kelemahan dan kekurangannya apa gitu ya. Jadi kalau moralitas sekuler, maka jika berdasarkan rasional, maka bisa menyebabkan relativisme moral gitu. Jadi sebenarnya apa yang diperhitungkan manusia, yang dirasionalisasi manusia itu seringkali relatif gitu ya, relatif. Nah, jadi apa yang orang lain menurut orang lain benar atau baik, belum tentu menurut orang lain benar atau baik kan. Lalu kalau berdasarkan empati, kadang menimbulkan kontradiksi moral gitu. Kontradiksi moral. Jadi ya kalau mungkin seringkali ya itu kan berhubungan dengan perasaan gitu. Apakah menurut orang itu menurut orang gitu itu tuh perbuatan baik atau buruk gitu. Menurut orang seperti contohnya pencuri tertabrak, kan itu ada orang yang berpendapat ini benar, ini baik atau buruk. Jadi kan seringkali terjadi kontradiksi gitu ya. Karena setiap orang belum tentu sepakat gitu ya. Karena kalau bukan berdasarkan rasionalitas itu belum tentu sepakat terhadap moral yang sama. Nah, tanpa landasan Tuhan bisa terjadi desakralisasi manusia dan nihilisme moral. Jadi kan moralitas sekuler itu tidak berdasarkan percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya jiwa. Jadi manusia itu seperti kurang sakral karena tidak ada jiwa. Sehingga manusia itu sifatnya dianggap bersifat nihil gitu ya, tidak begitu berharga gitu. Nah ini kan sangat berbahaya juga ya, kalau walaupun telah diatur dengan berbagai aturan, tapi tentunya akan banyak orang juga yang menganggap bahwa manusia tidak terlalu berharga. Nah kalau syariat Islam, nah ini banyak penolakan syariat jika tingkat iman masyarakat tidak seragam. Nah ini masalah juga ya. Kalau ternyata dalam masyarakat kita ingin menegakkan moralitas Tuhan gitu, tapi ternyata tingkat iman orang berbeda-beda, maka pasti banyak terjadinya penolakan gitu ya. Lalu ada terjadi tantangan penerapan syariat dalam masyarakat multikultural atau pluralis. Ya, pluralis itu menganggap semua agama sama. Jadi ini juga ya tantangannya. Banyak tantangan kalau kita ingin menerapkan moralitas Islam, karena setiap orang memiliki tingkatan iman yang berbeda. Lain halnya kalau ternyata tingkat imannya udah sama semua. Menegakkan dan konsekuensi hukum gitu. Kegagalan penegakan hukum sering diartikan sebagai data untuk perbaikannya. Jadi bagaimana kalau ternyata penerapan moralitasnya atau hukumnya gagal gitu ya. Kalau penerapan hukum sekuler, maka jika terjadi kegagalan atau seorang yang korban itu tidak mendapatkan konsekuensi, tidak mendapatkan tidak mendapatkan tidak mendapatkan tidak mendapatkan kalau orang gitu ya, tidak mendapatkan kompensasi. Nah, kompensasi. Jadi kalau ini kan ada tulisannya ya. Jadi kalau orang gitu ya, kalau ternyata gagal, seorang itu
seorang korban tidak mendapatkan kompensasi yang memuaskan, maka dalam hukum sekuler ya sudah aja gitu ya, tidak masalah. Mungkin atau jika itu hanya dianggap sebagai data aja gitu, data saja. Atau bahkan jika si korbannya sudah meninggal, maka bagaimana si korban ini mendapatkan kompensasi gitu? Kan akhirnya ke keluarganya gitu. Dan seringkali juga si pelaku juga tidak mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Kan kalau ada orang yang membunuh ribuan orang, ratusan orang, tidak mungkin bisa hukum itu memberikan hukum yang setimpal. Tidak, soalnya dia sekali dibunuh langsung meninggal gitu ya, kalau hukumnya sekuler. Lalu kalau hukum Islam, nah kalau penegakan hukum Islam itu terjadi secara bertahap gitu. Jadi individu itu jika dia masih tidak dalam tingkatan yang masih bisa bertaubat, tidak ada hukum Islam yang mengharuskan dia dihukum, maka dia diharapkan bertaubat. Tapi kalau ternyata kalau dia sudah melanggar peraturan yang ada hukumnya, harus ada hukuman yang harus dia dapatkan gitu, maka dia dihukum secara syariat. Namun jika ternyata negara itu tidak menerapkan hukum dengan baik atau individunya tidak bertaubat, maka Tuhan sendiri yang langsung turun gitu ya, dengan mengazab baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di akhirat, maka nanti di hari pengadilan gitu. Jadi di hari pengadilan itulah maka yang menjadi korban itu akan puas dengan kompensasi yang Allah berikan, dan kemudian orang yang korban itu akan mendapatkan jasa yang setimpal juga dari perbuatan yang dilakukan. Jadi kalau kita gambarkan gitu, moralitas sekuler dan versus moralitas Tuhan. Jadi kalau moralitas sekuler itu dari hasil evolusi moral dianggapnya. Jadi dia berdasarkan rasional dan empati. Jadi kalau rasional itu ada virtue etik, utilitarianisme, kontrak sosial. Tapi masalahnya dia akan seringkali menciptakan relativisme moral gitu. Tidak semuanya sepakat yang sama. Lalu kalau imperatif kategoris, kalau berdasarkan empati akan menghasilkan imperatif kategoris hak asasi manusia. Ini juga akan menghasilkan kontradiksi rasionalitas gitu ya. Seringkali dia tidak sejalan dengan rasionalitas gitu ya. Nah ini juga yang paling masalah adalah desakralisasi manusia, di mana nihilisme moral, di mana tidak disakralkan lagi jiwa. Jadi kalau terjadinya kegagalan, maka hanya dianggap sebagai data saja gitu. Jadi tidak ada keadilan sebenarnya. Tapi kalau moralitas Tuhan, maka berdasarkan perintah Tuhan. Nah, hukumnya juga bersifat universal karena tentunya berdasarkan makrifat Allah gitu ya, kontrak sosial. Lalu untuk mencapai harmonisasi dan keadilan di dunia, tujuannya sebenarnya. Lalu ini tingkatannya hukumannya pertama dari bertobat dulu secara pribadi. Lalu kalau ternyata berhubungan dengan manusia lain, pasti dihukum di dunia oleh negara, seperti mencuri, berzina dan sebagainya. Lalu kalau ternyata tidak diterapkan, maka akan dihukum oleh Tuhan di dunia maupun di dunia itu berupa azab. Gitu. Tapi kalau di akhirat ada pengadilan Tuhan. Nah pengadilan Tuhan inilah yang paling adil. Gitu. Nah dengan takutnya kita terhadap pengadilan Tuhan, maka akan ada kontrak sosial yang lebih mengikat masyarakat. Nah itu. Nah tapi bagaimana gitu ya? Kalau kita di masyarakat seperti sekarang di negara ini gitu ya, negara ini yang sifatnya sekuler gitu. Lalu ya kita pakai dua-duanya. Bagi moralitas sekuler kita pakai, moralitas agama kita pakai, dan seringkali setengah-setengah gitu ya. Jadi nah ini ya, akan menciptakan bahaya kognisi moral ganda. Kognisi moral ganda itu mengacu pada keadaan di mana individu atau kelompok menginternalisasi dua atau lebih sistem nilai moral yang berbeda dan terkadang bertolak belakang, sehingga mereka dapat menerapkan nilai yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan keuntungan yang ingin dicapai. Proses ini dapat menimbulkan konflik internal atau disonansi kognitif karena nilai-nilai tersebut tidak selalu konsisten satu sama lain. Jadi di masyarakat yang sifatnya sekuler seperti sekarang, maka jika ada orang yang hanya ingin menggunakan moral sekuler atau moral ateis, maka akan disebut dengan ateis gitu ya. Sedangkan
ateisme itu adalah sesuatu yang sangat tabu di masyarakat kita. Lalu kalau ada orang yang ingin menerapkan moralitas Islam, maka akan disebut dengan radikal gitu, akan disebut dengan radikal karena banyak orang yang sangat takut dengan hukum Islam gitu ya. Padahal gitu ya, di beberapa negara yang benar-benar telah menerapkan hanya memilih salah satu aja gitu, hanya memilih salah satu moralitas, hanya memilih salah satu landasan moral, kebanyakan ya lebih diterapkan moral yang dia pakai. Seperti contohnya kalau di negara-negara Nordik gitu ya, Finlandia, Swedia, Denmark, mereka kan negara yang sekuler, negara yang kebanyakan tidak bertuhan gitu. Nah, mereka pakainya hanya pakai moralitas sekuler saja. Dan mereka maju dengan mereka taat terhadap moralitas sekuler. Tapi di negara-negara Islam juga seperti zaman dulu gitu ya, zaman dulu seperti ya dinasti Abbasiyah atau dinasti Utsmaniyah yang hanya menerapkan moralitas Tuhan saja, itu juga kan sangat maju. Bahkan di hari ini juga seperti Qatar, Kuwait, Brunei Darussalam, itu kan sangat maju dengan hanya menerapkan salah satu. Tapi di negara kita, negara yang menerapkan dua-duanya, maka akan memicu kognitif moral ganda. Dan kognitif moral ganda ini akan memicu orang-orang hanya memilih yang paling bermanfaat untuk mereka nilai-nilainya. Jadi dari moralitas sekuler mereka ambil yang bermanfaat untuk mereka, dan dari moralitas Tuhan yang bermanfaat untuk mereka. Mereka tidak taat ke salah satu. Contohnya gitu ya. Jadi sehingga cenderung masyarakat itu mengabaikan prinsip keadilan universal. Mereka memilih normal yang menentukan sehingga nilai moral menjadi cair dan mudah diubah sesuai kebutuhan. Lalu meningkatkan kecenderungan oportunisme itu keuntungan pribadi. Dengan menggunakan HAM untuk menolak penegakan hukum yang ketat. Jadi contohnya gitu ya. Mereka ingin menghindari syariat Islam, hukum Islam dengan menggunakan HAM gitu ya. Pertama dengan HAM untuk menolak penegakan hukum yang ketat gitu ya. Tapi juga mereka memanfaatkan konsep pengampunan Tuhan gitu ya. Jadi pengampunan Tuhan juga mereka pakai untuk menutupi pelanggaran moral individu yang menjadi oportunis. Jadi mereka melindungi diri dari hukuman Tuhan, dari hukum Tuhan dengan HAM, tapi mereka melindungi diri juga dari hukuman masyarakat dengan bahwa sifat Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi itu kognitif moral ganda. Nah, jadi juga ada mengembangkan sifat dark triad juga. Dark triad ini dari ya sifat manipulatif, sifat yang jadi dark triad itu adalah narsisme, machiavellianisme, dan psikopati. Jadi kalau yang ini berkaitan dengan kecenderungan manipulatif, kurangnya empati, dan keinginan untuk mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan norma moral. Jadi dengan mereka hanya kognisi moral ganda yang memanfaatkan keuntungan pribadi, inilah memicu banyak sekali orang-orang yang bersifat dark triad ini. Ketika norma moral ditekan oleh kedua sisi, sekuler dan agama, untuk keuntungan semata gitu, hanya dapat menciptakan lingkungan di mana sifat-sifat dark triad lebih mudah tumbuh. Sangat dirasakan ya sebenarnya di negara, bagaimana mereka itu kadang menggunakan dalil-dalil agama, kadang pakai dalil-dalil sekuler. Jadi itu ya. Oke, itu saja, sangat lama. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan? Gak masalah sih kalau nggak ada pertanyaan juga. Tapi dari sini mungkin insya Allah bermanfaatnya untuk teman-teman tentang bagaimana teman-teman bisa memutuskan sesuatu jika terjadinya dilema moral dan meningkatkan kecerdasan moral teman-teman. Karena moralitas itu sangat berkaitan dengan kebijaksanaan ya. Orang yang kecerdasan moralnya baik, maka dia akan semakin bijaksana dalam menanggapi segala sesuatu. Oke, mungkin kita cukupkan saja gitu ya teman-teman pertemuan hari ini, dan ini pertemuan kita terakhir di materi moralitas, kelas moralitas. Mungkin nanti setelah selesai mungkin ada lagi mungkin beberapa materi kalau perlu. Dan pertemuan juga kita terakhir di bulan Ramadan. Maka mungkin jika ada salah kata akan mohon maaf
Yang benar tentunya dari Allah dan yang salah dari akang sendiri gitu. Tentunya jika terdapat beberapa hal yang dirasa kurang sesuai atau memberi atau dibutuhkan tambahan, silahkan ya berkomentar di videonya, di video ini. Akhirul kalam, mungkin kita tutup saja dengan istighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.